Pelaksanaan vaksin COVID-19 terus bergulir di Indonesia. Indonesia perlu vaksinasi COVID-19 untuk membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas yang hanya dapat dicapai jika lebih dari 70% penduduknya telah mendapatkan suntik vaksin. Dan seluruh warga negara Indonesia diwajibkan mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Kewajiban masyarakat melaksanakan suntik vaksin tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian apakah perlu ketegasan dalam mendukung kelancaran program vaksinasi? Kita telah terhubung dengan Sekjen Himpunan Advokat Pengacara Indonesia HAPI, Bapak Bob Hasan. Selamat sore Pak Bob Hasan. Selamat sore. Terima kasih telah bergabung bersama kita di Info COVID-19 terkini. Terkait dengan vaksinasi COVID-19, ini menjadi mandatori atau kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk mengikuti program ini. Dan hal ini pun juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga masyarakat kita harus mau divaksinasi. Namun melihat fenomena masyarakat kita saat ini yang sebagian besar abai dan tidak yakin dengan program vaksinasi, bagaimana pandangan Pak Bob Hasan sendiri? Ya, semula kita harus memulai terlebih dahulu meninjau kembali sebenarnya apa yang dimaksud dengan virus COVID yang kita kenal selama ini, dan mengapa harus kita mengacu kepada Undang-Undang tentang Kesehatan. Bahwa kita tahu virus COVID-19 ini sudah masuk ke dalam bagian daripada pandemi, ya, bahkan bukan hanya tingkat nasional. Jadi ini bisa disebut sebagai bencana. Nah, artinya negara memang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan agar dapat terhindar dari pandemi ini. Namun demikian, karena pandemi ini atau penularan ini begitu masif, maka satu sama lain tentang peri kehidupan dan peri kebangsaan itu harus atau diperlukan sebuah tatanan. Jadi sesungguhnya bukan sebuah ketegasan, tetapi aturan yang memang harus ditegakkan. Jadi kalau kita menilai adanya satu masyarakat yang belum yakin atau belum percaya, itu juga tidak terlepas daripada kecanggihan informasi yang tidak terlepas juga dengan adanya kandungan yang dimaksud dengan hoax, ya, atau berita-berita bohong atau berita-berita yang tidak dapat dibenarkan. Demikian. Jadi kita harus melihat beberapa implikasi, tidak sebatas terhadap ketegasan tadi itu. Ya, Pak Bob, ada ungkapan nih Pak, Salus Populi Suprema Lex Exto, atau juga keselamatan rakyat itu merupakan hukum tertinggi bagi satu negara. Menurut Anda ini sudah tepat dengan adanya kewajiban vaksinasi ini, Pak? Kalau di dalam kacamata hukum pidana, ya, jadi kami dari organisasi Himpunan Advokat Pengacara Indonesia, ada satu, ya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang warga negara yang berhadapan dengan publik. Ada juga satu negara yang ketika sudah lebih memperdalam lagi pada tindak pidana korupsi, yaitu adalah dengan negara. Jadi pandemi ini saya tidak bermaksud untuk mengaplikasikan keadaan pandemi ini dengan hukum pidana, tetapi sekali lagi bahwa ada sebuah ketegasan atau sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap orang yang tidak mau divaksin, itu jelas ada kandungan daripada adanya aturan yang ditentang atau adanya satu kebijakan publik yang ditentang oleh seorang atau warga negara. Nah, jadi sekali lagi mari kita melihat bahwa implikasi terhadap keadaan pandemi ini harus disikapi oleh negara, dan negara harus segera membuat sebuah tatanan, dan tatanan itu terkait dengan pemberian vaksin kepada para warga negara. Maka kalau kita tidak menyadarkan kepada setiap warga negara apakah manfaat vaksin, apakah bisa menghambat sampai sekian persen atau berapa persen, ini juga diperlukan dari satu keterbukaan, gitu. Jadi kalaupun sudah ada informasi yang mencerahkan keadaan-keadaan tadi itu, bagaimana vaksin itu bisa divaksin 2 kali, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh masyarakat, dan kemudian keuntungan apa yang bisa dihadapkan atau yang ditemukan oleh setiap warga negara, itu juga perlu ada satu pencerahan. Nah, maksud saya begini, ada sebuah ketegasan tetapi harus disertai dan diiringi dengan pencerahan atau sosialisasi tentang apa manfaat vaksin.
Nah, ketika manfaat vaksin telah disosialisasikan secara masif ya dan terstruktur bagi susunan masyarakat, setiap masyarakat, maka kesadaran itu harus wajib ketersediaan atau kesediaan daripada setiap warga negara untuk ikut ya dalam vaksin tadi. Demikian. Baik, sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa vaksinasi ini penting sekali untuk meningkatkan untuk menyembuhkan masyarakat dari pandemi COVID-19, dan sanksi bagi masyarakat yang tidak ingin divaksinasi juga telah tertuang dalam aturan Presiden nomor 14 tahun 2021 dan ini menjadi opsi terakhir. Bahkan hukum pidana pun bagi penolak vaksinasi diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dari pandangan Pak Bob Hasan sendiri, hukuman seperti apa yang pantas dan bisa kita kenakan kepada masyarakat yang abai dan tidak ingin divaksinasi? Ya, pada dasarnya tidak. Kita mari melihat, jangan ada melihat daripada perseorangan masyarakat yang menolak terhadap tindakan vaksin itu tadi ya. Tetapi jangan lupa bahwa kesadaran hukum itu harus dimulai daripada prosesi ya. Beberapa prosesi itu ada satu proses sosialisasi. Tetapi sosialisasi yang hanya menyatakan akan tentang manfaat vaksin dengan yang sangat terbatas, menurut saya itu adalah sosialisasi yang belum maksimal. Nah, jadi betul bahwa ada satu informasi bahwa vaksin itu memasukkan unsur COVID apa. Ini saya kira dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dan apa efeknya ketika secara masif setiap warga negara divaksin? Tentunya di sini akan mengurangi atau terdepresiasinya daripada posisi penyebaran tadi ya, pandemi tadi itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa ketegasan atau kesadaran hukum adalah dua hal yang berbeda. Ketegasan itu adalah sikap daripada undang-undang, kesadaran hukum adalah yang harus benar-benar berangkat daripada setiap warga negara di Republik ini. Nah, untuk melakukan satu titik temu antara kedua hal yang berbeda ini harus disepakati secara bersama-sama, disadari oleh bersama-sama bagi para penyelenggara negara. Artinya di situ ada undang-undang kesehatan ya, di situ juga ada satu tugas dan kewajiban daripada Kementerian Kesehatan yang memiliki satu tupoksi terhadap pelaksanaan undang-undang tadi itu harus menyebarluaskan informasi yang lengkap ya. Jadi tidak hanya menyembuhkan. Nah, jadi contoh pada hari ini ya, kita semua yang akan menyampaikan bahwa perlu itu vaksin dan vaksin itu akan mendapat ketegasan bagi orang yang tidak mau divaksin. Nah, tapi kenapa kita menyatakan bahwa itu perlu? Nah, kesepakatan kesepahaman inilah yang bisa terbangun antara ketegasan dengan kesadaran secara hukum bagi setiap warga negara untuk divaksin. Demikian. Ketegasan itu baru bisa terimplementasi secara sempurna bila adanya kesadaran dari masyarakat kita untuk mau divaksinasi dan juga menerapkan protokol kesehatan dengan baik demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Terima kasih kepada Pak Bob Hasan selaku Sekjen Himpunan Advokat Pengacara Indonesia telah bergabung bersama kami di Info COVID-19 terkini. Selamat sore. Ya, terima kasih. Terima kasih.